Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di Jumat Semangat, Rina menemani waktu santai maupun waktu aktivitas Anda dengan program Dialog hari ini. Baiklah, di program kali kami menghadirkan narasumber yang akan menyampaikan sesuatu gitu ya kepada kita, informasi nanti akan kita bahas. Namun sebelumnya kami mengajak Anda nanti ikut serta berpartisipasi di live streaming kami untuk bertanya ataupun menanggapi gitu ya seputar dialog kami pada kesempatan kali ini. Boleh di live streaming Facebook Radio Suara Tabalong, bisa Anda tulis komentar, pertanyaan, tanggapan seputar dialog kami pada kesempatan pagi hari ini gitu. Dan nanti kami juga akan membuka line telepon buat Anda yang ingin bertanya di 0813 4878 2112. Oke, para pendengar dan juga para pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, kali ini kami sangat terhormat sekali dihadiri salah satu narasumber dari jajaran Forkopimda Kabupaten Tabalong yang hari ini akan memberikan kita informasi gitu ya seputar penerimaan calon Tamtama gelombang 1 tahun 2025. Telah hadir di studio kami pada hari ini yaitu Letkol Infantri Budi Sanjaya Gali. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman, guys. Selamat datang, Pak. Oke, mohon maaf ini Pak ya, misal studionya agak sederhana nih Pak. Iya Mbak. Kami masih numpang Pak. Semoga nanti berkenan di studio di gedung baru kami nanti Pak. Oh iya Mbak. Oke, boleh, baiklah, boleh, siap. Baik Pak, seperti yang Rina sampaikan di awal tadi bahwa hari ini kita akan membahas terkait penerimaan CATA gitu ya, calon Tamtama gelombang 1 tahun 2025. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa itu Pak calon Tamtama ini Pak? Calon Tamtama ini, jadi kalau di TNI itu ada tiga strata gitu ya, dari Tamtama, Bintara, Perwira. Nah setiap strata ini ada pendaftarannya masing-masing gitu. Nah, kebetulan yang saat sekarang ini pendaftaran calon Tamtama yang dibuka. Jadi satu tahun itu ada 2 gelombang. Jadi gelombang pertama di awal tahun, nanti pendidikan di kira-kira triwulan kedua itu, setelah itu ditutup, pembukaan lagi di semester kedua itu pembukaan, nanti dididik sampai akhir tahun. Nah kebetulan saat sekarang ini lagi pendaftaran nih Mbak. Mulai kemarin tanggal 23 Desember nanti ditutup sampai tanggal 29 Januari. Jadi udah mepet banget nih mepet waktunya. Banget, sudah sebulan ya. Gitu ya dibuka. Ya, memang ininya sebulan aja Mbak. Jadi apa istilahnya, waktu pendaftaran itu dikasih jangka waktu itu pendek. Jadi dituntut para calon ini aktif ngikuti kan, karena kita sudah ada di online-nya juga ada di tni.id.mil itu langsung bisa update kapan pendaftaran. Misalkan ada yang mau daftar Bintara, daftar Tamtama, daftar Perwira, Akmil gitu, itu sudah ada, bisa ngakses kapan. Jadi ngelihat udah bisa mempersiapkan diri lah gitu Mbak. Gitu ya, terkait persyaratan dan lain-lain gitu ya. Dan kalau boleh tahu apa sih tujuan dari penerimaan ini nih di tahun 2025 ataupun yang lalu-lalu gitu, apa sih Dan? Ya kalau tujuan penerimaan itu kan kita untuk ini apa istilahnya peremajaan. Jadi kan pasti ada dari personel TNI itu ada yang pensiun, mungkin ada yang purna tugas, yang apa istilahnya mungkin alih profesi seperti itu di tengah jalan, kan itu diperbolehkan juga sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Nah untuk itu makanya perlu calon-calon baru terus setiap tahun itu rekrut pasti. Dan itu sudah dikaji, akhirnya Tamtama 2 kali gelombang, Bintara 1 gelombang, kemudian akademi itu 1 gelombang, terus ada Perwira yang jalur ini apa yang sarjana itu 1 kali gelombang. Jadi pasti ada penerimaan baru setiap tahun Mbak, karena ada pensiun, mungkin ada yang ini apa meninggal dunia dan lain sebagainya gitu Mbak. Jadi peremajaan Pak ya. Betul, tujuan Mbak. Dari penerimaan ini tentu harus ada diremajakan Pak ya. Betul, karena kan tentara sendiri pas manusia juga Pak ya. Karena kan
kita harus punya spesialisasi khusus, akhirnya kan harus merekrut rekrut terus gitu Mbak. Oke. Pak, dari periode pembukaan kemarin penerimaan dari 23 Desember Pak ya sampai sekarang, kira-kira antusiasme nih Pak dari masyarakat sendiri gimana nih? Antusias sudah bagus sih Mbak, cuman kan yang belum, jadi kita mengingatkan mungkin bagi adik-adik generasi muda nih yang berminat bergabung dengan TNI AD gitu. Betul. Nah itu untuk segera mendaftar di waktu yang ada, karena sistemnya sekarang itu begitu kita daftar online nanti ada verifikasi Mbak. Jadi nggak bareng-bareng gitu. Jadi verifikasinya itu begitu saya daftar mungkin hari ini, besok ada jadwal verifikasi, nah itu saya harus datang. Nanti yang belakangan juga gitu, tidak dalam hal yang sama. Gitu. Nah nanti dia hanya untuk mengikuti tes berikutnya gitu. Oke. Oke, Pak mungkin bisa disampaikan juga persyaratan-persyaratan nih Pak. Siapa tahu nanti adik-adik mau menyiapkan gitu, apakah ada persyaratan umum, persyaratan khusus gitu yang perlu nih Pak disiapkan? Ya, yang jelas pasti ada persyaratannya. Kalau ini yang terutama untuk daftar ini yang umum aja. Jadi yang pertama harus warga negara Indonesia, laki-laki karena ini. Iya betul sih. Karena ini tamtama Mbak, jadi harus laki-laki gitu. Karena tidak ada, belum ada kita tamtamanya perempuan. Misalnya yang perempuan tuh Bintara Perwira itu. Jadi laki-laki memenuhi syarat umur. Jadi umur nanti sampai batas di bulan April itu umur 22 tahun. Ya, gitu. Terus tidak punya catatan kriminalitas, tidak ini tersangkut dalam masalah hukum, seperti itu Mbak. Dan yang pasti ada izin dari orang tua. Tuh. Harus tertuliskah? Harus tertulis, semuanya tertulis. Jadi sama kayak kita membuat lamaran pekerjaan di perusahaan itu. Betul. Jadi kita lamaran, kemudian ada ini surat-surat mungkin persetujuan ini domisili apa segala macam, nah itu ada semua. Tapi yang jelas sehat jasmani dan rohani. Wah betul sih ya. Usia sampai 22 tahun laki-laki Indonesia. Yang mendaftar kebanyakan orang Tabalong nggak sih Pak? Ya orang Tabalong banyak. Kemarin ada beberapa orang udah daftar. Awalnya berapa orang, kemudian ngasih tahu kawannya, daftar lagi, dan mereka verifikasinya tidak serentak. Itu Mbak yang membuat misalkan jadi orang tuh kayak terpacu, ini saya ketinggalan nih, padahal belum gitu. Jadi datang udah ditutup, belum, udah masih sampai tanggal 29 masih bisa daftar. Nah, mereka daftar. Tadi Pak ke skip di mana tadi Pak untuk info lebih lanjut nih Pak terkait di Instagram kah atau di website kah? Untuk informasi bisa ke Kodim. Langsung datang. Koramil yang terdekat dari tempat tinggal masing-masing bisa ini informasi. Dari pendaftarannya mungkin syarat-syaratnya itu bisa diakses di situ. Atau ini kalau di Instagram udah banyak juga Mbak orang yang selain itu flyer itu udah banyak yang beredar juga. Baik Pak, secara garis besar nih Pak, apa sih pemeriksaan atau pengujian yang harus dilalui para peserta nih Pak? Adakah tes tertulis itu yang kan harus disiapkan nih belajar gitu umum? Adakah seperti itu? Ada Mbak. Jadi pertama nih verifikasi ini administrasi. Jadi nanti di situ ada yang bisa langsung digugurkan kalau yang pertama itu dia tinggi badannya nggak cukup gitu. Ada batas. Iya, ada batasnya tinggi badan. Terus habis itu administrasi kayak mungkin surat akte ini nggak lengkap, itu langsung dia bisa gugur tanpa sebelum mengikuti tes berikutnya. Nah, yang kedua setelah ini lulus tes administrasi ini ada tes kesehatan, Mbak. Nah, kesehatan ini yang kadang orang menduga-duga saya sehat nih gitu. Tapi di pemeriksaan. Jadi karena dugaan sendiri ini akhirnya itu yakin saya ini, padahal di situ ada banyak itemnya. Itu yang harus kita jaga tuh di situ. Jadi seluruh item itu berdiri sendiri-sendiri dan semuanya bisa langsung mengukurkan di kesehatan itu. Nah, setelah itu baru nanti tes jasmani. Apa tuh Pak jasmani biasanya? Tes jasmani itu kemampuan fisik, Mbak. Jadi fisik. Kemampuan fisik. Jadi yang dalam baterai pengetesan di situ pertama lari. Kemudian ini ada push up, ada pull up, ada ini yang shuttle run.
gitu. Perempuan lari Kayak ketangkasan laki-laki gitu. biasa Iya, apa ya? gitu. Ini laki-laki perempuan sama kalau just ini. Wow. Gitu. Cuman bedanya kalau laki-laki di pull up, kalau perempuan tuh di ini apa? Oh, ada bedanya ya. Iya. Oke. Cuman di sini nggak ada, di sini laki-laki semua, Mbak. Yes, Gitu. terutama Nah, laki-laki setelah semua. nanti mereka lulus ini tes apa namanya? Jasmani, nah, baru setelah kemampuan fisiknya diuji, Mbak, baru intelijensinya diuji. Jadi harus selain tangkas juga dia harus cerdas, gitu. Jadi intelijensinya nanti tes ini psikologi, memenuhi syarat. Nah, Jadi tidak hanya fisik, otak pun harus diuji betul, juga, Mbak. Pak ya. Iya. Wow. Iya, Mbak. Kebanyakan gagalnya di mana nih, Pak? Biasanya nih, Pak. Biar menjadi catatan nih buat yang mau daftar. Betul, Mbak. Heeh. Jadi kalau kebanyakan gagal sih rata-rata di semua item itu tadi banyak ini ya, apa istilahnya hampir rata-rata. Tapi yang paling besar itu biasanya diverifikasi. Karena diverifikasi itu yang langsung ini apa ketahuan tinggi badannya, berat badannya itu. Karena di situ kan syarat paling utama tuh tinggi badan. Gitu. Awal gitu ya. Awal, iya. Berapa sih, Pak? Boleh disebutkan nggak laki-lakinya tingginya? Kalau setahun ini kayaknya turun jadi 160, Mbak. Oh, oke. Masih banyak lah kalau ini. Daerah-daerah Tabalong Iya, standar lah ya. standar Iya, Tabalong, betul, iya. betul. Di Tabalong masih banyak. Oh, iya, 160 betul. Oke, masih diterima gitu. Oke, Dan ideal gitu. ideal, betul. Laki-laki daerah gitu ya. Ya, maksudnya idealnya itu tinggi badan dengan berat badannya itu. Betul ya. Siapa tahu 160 beratnya 100 ya. Nah, itu, Mbak. Tinggi masuk, beratnya nggak masuk. Iya. Kalau beratnya diukur juga. Iya, Mbak, pasti, Mbak. Ya, jadi hitungan ideal di situ ada tabelnya. Jadi semua misalkan berat tingginya 160 berarti berat badannya harus sekian, naik turunnya ada range-nya di situ. Oke, sebelum kita break nih dan ada pertanyaan juga nih, apa namanya? Itu tes dari tadi itu ya, apa namanya? Tertulis dan lain sebagainya, psikolog itu apa nanti di daerah aja atau ada di pusat nih yang seperti itu? Ya, Ada kelanjutannya nggak gitu? Iya, kalau Tamtama ini semuanya selesai di daerah, Mbak. Oke. Jadi nanti timnya yang datang. Timnya datang. Jadi hanya tesnya nanti di daerah selesai, nanti mereka langsung jalani pendidikan di sini juga. Di Banjarbaru. Oke, baiklah. Kita break dulu dan ya izin Mbak. ya. Buat para pendengar, para pemirsa yang ingin bertanya di kolom komentar bisa ditulis dari sekarang juga, nanti kita bacakan setelah ini. Dan yang mau bertanya lewat telepon juga boleh, nanti kami angkat gitu ya. Tapi hanya seputar ini ya, penerimaan calon Tamtama gelombang 1 tahun 2025. Ya, baiklah. Kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di 95,4 Penyiar Publik Lokal Suara Tabalong dan juga TV Tabalong. Dan teman saat beraktivitas 954. Oke, kami kembali di dialog hari ini bersama dengan Dandim 108 Tabalong, Bapak Letkol Infantri Budi Sanjaya Galih. Baiklah, kami sudah menerima beberapa pertanyaan gitu ya yang masuk ke live streaming Facebook kami, dan juga ada dari SMS gitu yang masuk di kesempatan pada hari ini. Dan sebelum kita lanjut dan kita apa namanya mau bacakan pertanyaan yang masuk nih, ada respon dari masyarakat. Ya, Alhamdulillah. Dari kita bacakan, namanya adalah Bahtiar Purba, Pak, namanya di akun Facebook. Katanya ini pakai bahasa bahasa daerah, semoga ngerti ya dan ya. Iya. Asa hendak menyuruh kamanakan ulun mendaftar, nah ja, kira-kira adakah saran dan tips mulai Bapak pribadi supaya bisa lolos seleksi selain fisik yang utama katanya. Iya. Ngerti nggak Pak? Kalau mau dibahasakan Indonesia boleh? Boleh, Mbak. Oke. Kita ulang. Oke, baiklah. Oke. Mau nyuruh kemanakan ya Pak? Keponakan. Oh, iya. Kemanakan itu keponakan untuk daftar calon Tamtama itu. Kira-kira ada nggak saran dan tips dari Bapak pribadi supaya keponakan ini bisa lulus selain dari fisik tadi Pak yang utama? Ada nggak saran gitu, tips? Ada, Mbak. Oke. Ya, sebenarnya fisik itu tidak bisa diabaikan juga. Fisik itu utama, terutama di situ kan ada riwayat kayak pernah patah tulang. Wah. Pernah mungkin cedera apa itu harus dijaga. Maksudnya
dijaga ini bukan berarti tidak boleh ngapa-ngapain, tetap berolahraga tapi misalnya sesuai dengan porsinya gitu. Jadi nggak yang udah selesai jam kegiatan dia masih nongkrong sampai malam, ini merugikan diri sendiri, itu tidak disarankan. Karena kalau punya cita-cita besar kita harus mengorbankan masa muda itu untuk menyiapkan itu. Betul, apalagi anak muda sulit Pak ya zaman sekarang karena terpengaruh gitu kan. Jadi untuk jadi diri sendiri itu agak berat, itu tantangannya. Pertama menjaga fisik, dan yang kedua sebenarnya tes tentara ini adalah tes yang paling mudah, Mbak. Oh, kok gitu ya? Karena semua soalnya itu dikasih tahu semua. Dibocorin gitu ya? Dibocorin. Tes kesehatan. Iya sih. Sudah tahu kriterianya apa. Betul. Tinggal kita check up. Ada Prodia, ada rumah sakit swasta, rumah sakit TNI mungkin yang punya pemerintah daerah ada juga. Jadi tinggal kita ke situ konsul. Apa sih yang sering lolos di kita itu? Mungkin kandungan darah itu kan banyak macam yang bisa diperiksa situ. Kadang kita ngerasa sehat, ini ngilu-ngilu dikit padahal asam urat kan gitu. Kan itu yang kita nggak tahu gitu, ngerasa aja sehat gitu kan, perasaan sehat, ternyata begitu ini kaku-kaku leher kayaknya pegel-pegel biasa sih, masuk angin, ternyata begitu dicek kolesterol kan gitu. Nah, hal itulah yang diabaikan kadang sama masyarakat itu. Nggak perlu, ini langsung yang penting sehat aja daftar. Nah ini perlu disiapin di kesehatan itu, kita perlu check up lewat itu tadi medika semuanya. Jadi cek semua di rumah sakit tentara bisa, di rumah sakit umum bisa, bahkan klinik-klinik yang kayak Prodia itu udah melayani kalau cek darah seluruhnya. Kemudian biar kita tahu, Mbak, maksudnya penyakit apa, kita sakit apa, ini sebelum daftar nih. Kalau memang sakit kita bisa diobati nih, berobat. Ini udah selesai. Jadi pas hari hanya kita udah kondisi sehat semua. Berarti kan nilainya 100 nih kalau ujian nih. Itu kan udah dikasih tahu nih soalnya. Betul, kan sehat gitu ya. Kemudian jasmani ya. Jasmani ini sudah ada tabelnya. Lari bagi pendaftar itu laki-laki kalau pengen nilai 90 berarti larinya harus sekian meter, pull up-nya harus sekian jumlahnya. Sudah dikasih tahu duluan. Jadi saya yang mau daftar nih, saya mau main di range berapa gitu. Jadi saya mau di 90, ya berarti saya harus tercapai nih. Lari saya harus sekian, ini saya harus sekian, ini harus sekian gitu. Itu, Mbak. Dan tabel-tabel ini bisa ditanyakan di koramil setempat, di kodim. Boleh gitu. Karena ini pengalaman saya dulu empiris nih, apa yang saya lakukan seperti itu. Jadi karena kita itu kompetisi, kita bertarung, nggak mungkin dong main di nilai 880. Karena semuanya main di situ. Gitu. Pasti kita harus di atasnya. 85, 90. Berarti tergantung masing-masing individunya aja ya gitu. Kalau niat banget itu berarti harus disiapkan nih. Iya, betul. Harus siapkan, harus benar-benar. Misalkan selain tadi kesehatan, mungkin menggunakan fasilitas yang ada, misalnya dari fisiknya, dari diri sendiri itu, dari anaknya yang mau daftar. Kalau orang tua tuh cuma ngasih sangu, ngasih waktu, ngingetin gitu, bangun, latihan, bangun, belajar, itu aja. Iya sih. Yang anaknya, mendorong aja ya. Yang penting anaknya niat mau gitu. Terus yang berikutnya ada psikologi. Gitu. Ini banyak yang salah nih. Jadi salah persepsi ya, salah pemahaman. Jadi jangan sekali-kali merekayasa psikologi. Maksudnya gini, kalau mau psikologi kita mau tahu, konsul gitu, datang ke lembaga, kita konsul, saya mau daftar tentara kira-kira seperti apa, masuk nggak di frame-nya itu gitu. Tapi kan kadang orang tidak sampai konsul, hanya belajar ini dan itu nggak tahu, dapat soal terus belajar yang siapapun tuh nggak tahu jawabannya ini harus gimana, karena jawabannya hanya di kita sendiri. Iya sih. Karena yang dilihat tuh Mbak Rina nih, wah Mbak Rina tuh seperti ini. Itu setelah mengisi baterai psikologi itu baru ketahuan, oh ternyata Mbak tuh seperti ini. Namanya aja psikologis iya, ya. Gitu. Jadi jangan merekayasa itu, karena begitu merekayasa nanti tidak terbaca. Gitu. Kalau tidak terbaca itu takutnya sebenarnya tanpa kita merekayasa pun potensi sudah masuk, karena tidak terbaca akhirnya dicoret, gagal gitu, Mbak. Jadi mending langsung ke ininya, ke lembaga, mungkin ke lembaga psikologi itu apa, bisa pakai punya TNI, bisa pakai punya mungkin Polri, gitu, yang berwenang, yang
apa misalkan yang sudah ada pengakuan lah dan mereka sudah menjalankan apa misalnya kayak perekrutan apa segala macam gitu. Jadi nyata gitu Mbak, misalnya dan ketemu sama psikolog-psikolog. Iya, betul. Jadi setelah kita ngisi baterai ada hasilnya langsung dijelaskan nih sama psikolog. Oh, nanti begini ini apa segala macam. Seperti itu. Tidak bisa didustakan hal-hal betul. begitu ya. Karena kalau kita merekayasa sendiri itu ini apa misalnya nanti akan merugikan. Baiklah, mungkin apa namanya, dari tadi tes fisik, jasmani dan lain sebagainya itu salah satu upaya kah dari Dandim Supondol Tabalong untuk nih merekrut dalam tanda kutip orang-orang Betul. yang mengabdi gitu kepada negara? Iya, jadi kita ada yang misalkan kira-kira yang mau gitu, kita dari Koramil itu sudah kita membina terutama apa sih yang bisa disiapkan yang tidak bisa instan kemampuan fisik. Nah ini sudah yang berminat mereka kita ajarin, maksudnya itu kita latih kemampuannya. Ya sebatas sampai persyaratan, maksudnya persyaratan sebagai pendaftar tentara, bukan kemampuan tentara gitu ya. Oke. Karena ini beda, tabel penilaiannya beda bagi calon dan yang sudah jadi TNI. Gitu. Nah itu kita tampung, tetap yang datang kita arahkan. Oke, ini ada juga pertanyaan nih tadi Pak Bahtiar Purba, semoga terjawab ya. Ada tips dan juga saran langsung pengalaman dari Pak Dandim gitu. Oke, ada pertanyaan dari Yuda Mangkupum nih, Dandim katanya untuk seleksi apakah di Tabalong atau di mana seleksinya tadi. Setelah itu kalau lulus penempatannya di mana? Nah gitu. Betul. Seleksinya itu di Tabalong atau di mana? Lanjutannya kalau lulus penempatannya di mana? Yes. Jadi kalau seleksi itu kalau TNI itu sudah ditentukan dia di apa misalnya ada namanya ajen Korem, kita di Banjarbaru. Nanti selesai di situ tesnya di seputaran Banjarbaru aja, tidak di Tabalong. Jadi di Tabalong ini hanya apa misalnya mendaftar, memverifikasikan kalau mereka lolos verifikasi dapat panggilan gitu. Nanti baru daftarnya terpusat semuanya di Banjarmasin. Terus habis itu dia mengikuti pendidikan di situ. Nah, kalau penempatan itu jadi kalau TNI itu kita ada kontrak yang siap ditempatkan di mana aja. Yang penting benderanya masih merah putih. Nah, gitu. betul. Ya, di ujung mana? Ujung semua. Jadi mau di ujung sana kalau masih merah putih berarti betul. Kita Papua misalnya. Betul, iya Mbak. Wow. Jadi biar kita tuh tahu Indonesia Raya ini ya kan. Ih, suka banget tuh. Ternyata luas dan kaya gitu, kaya budaya semua segala macam. Karena saya kebetulan saya sudah merasakan dari yang keliling Indonesia Pak. Keliling Mbak. Wow. Gitu. Dan itu misalnya tidak usah jadi apa ya, jadi bayangan yang menakutkan. Betul. Karena itu belum kita jalani, jadi semua bayangan itu pasti lebih besar daripada aslinya. Gitu. Ekspektasinya terlalu tinggi. Gitu. Makanya biasa aja dan yakinlah kita nggak akan sendiri, pasti banyak kawannya. Wow. Gitu. Dan di situ bukan kita orang pertama. Iya sih, betul. Oke. Kalau kita datang sendiri orang pertama itu ya. Oke. Dari tadi kita kembali ke persyaratan tadi Pak ya. Misalnya nih kalau batas awal umur tadi berapa sih Pak? Kalau batas akhirnya kan 22. Iya, kalau batas awal umurnya itu dia 18 tahun. 18. Berarti lulus SMA. Apakah lulus SMA? Iya. Bolehkah lulusan misalnya tidak lulus SMA gitu atau SMK gitu. Iya, atau boleh, setara SMK. paket C misalnya atau lain-lain. Misalnya kan orang Tabalong biasanya ada nih dan yang begitu. Apakah masih bisa nih daftar kira-kira nih? Bisa Mbak, bisa. Bisa. Jadi paket C itu sekarang sudah bisa ini apa? Setara gitu ya? Karena kan itu sudah diakui juga paket C. Oke. Bahkan yang lulusan luar negeri yang setara SMA itu sudah bisa juga pendaftar. Jadi TNI gitu ya? Iya, jadi TNI. Oke, kalau pakai jalur luar nih misalnya biasanya ada nih ngajak-ngajak mau ikut gitu misalnya, tapi tidak jalur resmi, itu bagaimana nih? Adakah misalnya cerita-cerita di luar gitu dan nggak ada ya kayaknya? Gini Mbak, jadi semuanya itu kan sudah apa misalnya terstruktur ya? Terstruktur. Jadi kalau ada orang yang menawarkan, wah ini bisa, yang penting lolos ini sekian begini Betul. dengan iming-iming itu, Betul. saya yakin kan itu tidak ada.
Maksudnya itu Yes. permainan si orang yang memanfaatkan informasi. Ah. Misalnya nih, kita contoh soal nih Mbak Rina nih kan gitu. Mbak Rina ini sebagai penginput data kesehatan nih misalnya. Betul. Misal. Terus si A daftar dan Mbak Rina tahu si A ini gitu. Oh, ini nilainya lulus nih. Mbak Rina telepon lah, coba-coba. A, kamu mau nggak diloloskan nih kesehatan nih? Kalau mau kamu ini gitu. Oh ya mau. Namanya orang pengen kan, itu udah pasti dia itu. Hal seperti itulah yang dimanfaatkan sama orang. Jadi kalaupun lulus itu karena kita sudah ada standarnya, sudah ada kriterianya. Ini lulus, ini nggak lulus. Jadi nggak ada lagi apa isanya. Oh saya gagal dan karena uangnya kurang. Oh itu nggak ada. Nggak ada ya. Itu jelas apa isanya jelas bohong itu. Gitu. Karena saya pernah sekolah, maksudnya sekolah mendalami hal penerimaan itu Mbak. Jadi waktu itu saya disuruh komandan saya, udah kamu sekolah ini gitu. Saya pun sekolah itu saya nggak paham nih sekolah apa gitu kan. Begitu masuk baru wah ini ternyata tentang penerimaan tentara, pemutusan ini, penyaluran semuanya di situ. Gitu. Makanya saya paham betul teknisnya di dalam itu saya paham. Jadi tidak mungkin orang main-main untuk meloloskan satu orang aja karena ini tim gitu. Jadi misalnya tidak akan mengorbankan diri sendirilah hanya untuk meloloskan orang gitu. Kalau dia lolos itu karena dia sendiri. Yes. Saya yakin itu gitu. Dan saya tahu sistemnya gitu. Dan saya pastikan mending mempersiapkan diri seperti apa yang tadi saya bilang itu daripada misalnya pasrah Pak pokoknya ini jadi. Itu udah bohong Mbak itu. Karena yang dipersiapkan tadi nggak terlalu banyak juga ya, karena sudah dibocorin di awal, jadi tinggal yang mau aja nih, karena terseleksi sendiri kayaknya nih. Iya, semuanya terseleksi sendiri. Gitu. Oke. Mungkin terakhir dan sebelum kita close, ada nggak nih motivasi sendiri sebagai Dandim gitu kepada anak muda yang misalnya nih mau kuliah bingung mau kemana gitu jurusannya apa atau mau apa misalnya, tapi melihat ada penerimaan calon tamtama ini tertarik gitu, ada motivasi nggak nih supaya lebih termotivasi? Buat adik-adik yang memenuhi syarat gitu. Nah yang mungkin istilahnya kesempatan orang untuk mengabdikan pada bangsa dan negara ini tidak banyak gitu. Semoga kalian yang masih punya punya waktu, punya yang memenuhi persyaratan tadi, mari bergabung ke TNI AD. Kita menjaga nusa dan bangsa ini dengan persyaratan-persyaratan yang ada dan itu mudah untuk disiapkan. Yang penting mereka jangan takut untuk ikut kompetisi. Sharing aja sama kita. Saya begini Pak, saya ini akan pasti kita bantu nyarikan solusinya. Maksudnya solusi dalam tanda arti yang baik ya, maksudnya berobat ini segala macam dan misalnya kita tidak menjanjikan ini pasti ini. Yang penting persyaratan apa kita penuhi di situ. Gitu. Oke. Jadi seperti itu mungkin bisa yang belum tahu informasi dari yang awalnya belum tahu dengan pagi ini kita ngobrol-ngobrol mungkin terbuka gitu. Yang mungkin takut mendaftar itu bisa ternyata menghilangkan ketakutan itu dan ternyata daftar tentara itu daftar yang paling mudah. Gitu. Iya. Tidak perlu ada persyaratan aneh-aneh gitu ya. Gratis ya. Okay. Gratis, asli gratis Mbak. Kalau ada yang nelpon minta biaya langsung laporkan aja. Nah, oke. Informasi detail tadi di mana dan mohon izin tadi di mana bisa disampaikan ulang mungkin? Informasi detail sementara ada di di Kodim, silahkan datang di Koramil boleh. Gitu. Di sosial media Instagram Kodim 98 Tabalong ada ya? Ada. Okay. Ada Mbak. Oke, nah jadi bisa di searching gitu ya. Kalau niat pasti dapat tuh info-info kayak gitu ya. Misalnya semua itu tergantung dari niat. Betul. Kalau niatnya besar pasti usahanya yang dilakukan pasti besar. Dia akan datang banyak nanya apa segala macam gitu. Oke. Terima kasih Dan sudah hadir. Oke, mungkin kita bertemu nanti ada info-info lebih lanjut. Siap.
Oke, Iya, Mbak. terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, sehat selalu dan teman-teman yang sudah ada. Oke, sudah kami akhiri ya dialog pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di live streaming Facebook bertanya. Dan mohon maaf tidak sempat terangkat teleponnya karena waktu juga yang memisahkan. Semoga apa yang disampaikan oleh Dandim tadi bisa kita serap dan kita bisa infokan kepada teman-teman ataupun saudara-saudara lainnya gitu. Dan yang ketinggalan nanti bisa diulang lagi dialog kami di live streaming Facebook Radio Suara Tabalong, dan nantikan juga informasi-informasi lainnya di TV Tabalong dan juga Radio Suara Tabalong. Kami pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dan. Kalian sendiri dan teman saat beraktivitas. 954. Aduh, kulirnya kayak ini aku urusan. Mana banyak benar nang diurus. Bu behina kulo. Napa digalungkan, Bang? Ayo bagi saya sini. Nih, Bang.